Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ayyuhal muslimun, ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salatil Jumat rahimakumullah. Kesempatan siang yang penuh dengan barokah dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, perkenankan Al-Faqir mengajak kepada hadirin, utamanya kepada diri pribadi, untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin meningkatkan temperatur iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan jalan kita melaksanakan apa yang sudah menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan tatkala kita benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditempatkan pada tempat yang terbaik di sisinya, wa husnul ma'ab, tempat yang memang benar-benar kita harapkan nantinya. Hadirin jamaah sholatil Jumat rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bersama-sama merayakan Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang bisa kita ambil petik hikmah dari perjalanan peristiwa kita merayakan Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin jamaah sholatil Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sedih dan pernah gembira.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sakit dan pernah sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah muda dan pernah tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah hidup dan kemudian wafat. Pertanda bahwasanya baginda Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk Allah yang termasuk dari golongan manusia. Mengapa kita disuruh meniru dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa? Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, segala sesuatu yang sudah dan ingin kita contoh adalah dari jenis yang sama, adalah dari habitat yang sama. Manusia bisa mencontoh dari yang namanya manusia itu sendiri. Pertanyaannya hadirin rahimakumullah, apa yang patut dicontoh dari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam? Katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sedih dan pernah gembira. Itu juga kita alami bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sehat dan pernah sakit, sudah kita alami bersama. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya baginda Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita contoh adalah bukan dari yang namanya aktivitas sakit sehat beliau, tapi adalah dari akhlak yang dicontohkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diciptakan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak kalian, menyempurnakan akhlak dari seluruh umat pada waktu itu. Kita ambil contoh yang paling sederhana, hadirin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam kesedihan dan pernah dalam kebahagiaan. Salah satunya dalam kesedihan beliau keterpurukan dalam hal ekonomi, dan dalam hal ini apa yang dilakukan oleh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak mau berhutang. Beliau menggadaikan yang namanya pakaian perang beliau kepada Zaid bin Sa'nah. Siapa Zaid bin Sa'nah? Zaid bin Sa'nah adalah orang Yahudi. Ini dapat kita ambil sebuah hikmah bahwasanya dalam hal muamalah, dalam hal perdagangan, dalam urusan bisnis, kita tidak boleh mempetak-petakan bahwasanya ini dari golongan Yahudi, ini dari golongan Nasrani, ini dari golongan Muslim. Karena itu adalah sebuah urusan dunia. Dan mungkin dari golongan kita sebagai manusia mengatakan bahwasanya kita memboikot orang Yahudi dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah bukan contoh dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengalami kekecewaan. Tatkala itu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melamar seorang wanita. Wanita tersebut adalah putri dari Abi Thalib yang bernama Fakhita. Fakhita ini termasuk gadis yang paling cantik di daerah situ. Dan pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu belum menjadi Rasul, belum diangkat menjadi Nabi, melamar Fakhita. Dan apa yang dijawab, apa yang disampaikan oleh Fakhita? Ya Muhammad, kamu ingin melamar aku,
Sesungguhnya apa yang kamu punya, sedangkan saat ini saja kamu masih dalam keterpurukan ekonomi. Dan itulah jawaban logis dari seorang fakhita pada waktu itu. Dan endingnya, apa yang bisa kita ambil hikmah dari Rasulullah SAW, ditolak cintanya oleh fakhita. Ternyata baginda sallallahu alaihi wasallam mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bagi diri kita manusia biasa, tatkala kita dicinta ditolak, seringkali dengan nama istilah dukun bertindak, atau seringkali kita melihat orang yang tatkala cintanya ditolak akhirnya depresi. Itu merupakan bukan contoh dari apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, yang membedakan kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan sifat maksum. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa wahyu yuha. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi diri kita yang sama-sama dari golongan manusia, mencontoh akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin menyelesaikan sebuah permasalahan, itulah yang patut kita contoh, kita suri teladani dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya yang bertanya, bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berjalan senantiasa diiringi dengan awan yang mendung? Hadirin jamaah sholatil Jumat rahimakumullah, ucapan tersebut adalah syair. Syair tersebut biasanya yakni hiperbola, membesar-besarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah kepanasan tatkala berjalan. Dan disitulah hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat beliau wajib menjadi hamba Allah yang cerdik dalam mensiasati diri kita untuk mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita contoh adalah akhlak beliau, penyelesaian ending dari segala permasalahan yang dialami, yang dihadapi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah penyelesaian yang diselesaikan dengan cara yang cantik, dengan cara yang bagus, dengan cara yang elegan. Dan itulah yang patut kita contoh dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sholatil Jumat rahimakumullah, tatkala kita kemarin sudah melaksanakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa manfaat, faedah, keuntungan kita tatkala kita merayakan Maulid Nabi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'dhama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mau mengagungkan kelahiranku, barang siapa yang mau merayakan kelahiranku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka nanti berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, dan barang siapa yang mau menafkahkan hartanya walaupun 1 dirham, kalau kita kurskan sekarang 1 dirham kurang lebih 50.000 rupiah. Tatkala ada panitia Maulid Nabi meminta sumbangan, kemudian kita memberikan 50 rupiah, maka faka'annama jabalan min dhahabin fi sabilillah, seolah-olah kita sudah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, dengan kita sudah merayakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
menggugah hati kita dan kembali melek pola pikir kita bahwa yang kita contoh bukan karena kesaktian Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita contoh bukan yang namanya kehebatan dalam berperang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi akhlak beliau sebagai suri teladan bagi diri kita untuk selamat dunia sampai akhirat kelak. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, bisa menambah khasanah keilmuan agama kita, dan yang lebih utama bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala wa radallahu an ashabihi wa qurabati sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qadiyal hajat wa qadiyal hajat wa ghafirudh dhunuba wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun wa ghfir lana ma la ya'lamun wa la tu'akhidna bima yaqulun. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum